tapi sampean aja anut kula. Tapi nak hukum kudu anut. Wong nyumbang masjid mesti pikirane iku dienggo keramik, dienggo alat wudu, dienggo bangunan masjid. Terkumpullah duit 100 juta. Terus nggo acara makan-makan tok ku entek 2 juta. Pernah enggak terbayang oleh orang yang menyumbang masjid awal-awal itu yang 2 juta dipakai acara makan-makan? Enggak pernah. Padahal yang Bapak Kof itu niyatul wakif itu bimanzilatin nasis syarek. Teks yang dikeluarkan dari yang wakaf itu setingkat dengan teksnya syarek. Teks nggak boleh dirubah. Maksudnya nggak boleh. Ini kalau suwon siapa saja yang mengurus takbir masjid di sini atau siapa saja. Kalau ada pengajian atau apa itu bikin urunan yang baru untuk pengajian. Karena berarti orang ngamal untuk pengajian. Jangan pakai kas yang lama-lama. Karena kalau kas yang lama-lama itu untuk masjid. Teksnya untuk masjid dan itu nggak boleh digunakan untuk yang lain. Makanya itu ekstrim betul memang dalam bab fikih. Saya pernah ditanya, ini kisah nyata. Ada tamu saya. Wongnya wong sugih. Kebetulan dekne waras, uteke waras tapi kelakuannya rapati waras. Dia cerita, datang ke saya itu sudah posisi setengah waras, secara ilmu setengah. Nggak, ini kisah nyata. Gus, di saya itu ada biasa acara santunan yatim piatu. Undangannya juga untuk santunan yatim piatu itu terkumpul 100 juta biasa. Itu teng daerah yang sugih. Yang datang juga wong sugih. Terus pertanyaan dia, tapi yang 10 juta itu untuk pengajian dan yang namanya pengajian juga ada acara makan-makan, sono anggur macam-macam. Pakai yang 10 juta. Berarti yang benar-benar sampai yatim itu 90. Keren loh, sampai kumpul 100 juta ya. Tapi yang 10 juta untuk tak jawabnya nak. Aku kok kon jawab jujur apa basa-basi perkara ke tamu. Jujur, Gus. Oh tak pamuk. Wong disebut yatim sing medhit ya lho. Misalnya wong itu cek MTA, cek PKS, cek Wahabi, disebut yatim ya nyumbang. Tidak disebut pengajian mubalek. Kurung mubalek ke NU MTA nyumbang. Kurung mubalek ke MTA sing NU. Jadi terkumpul banyak itu barokah yang dijual itu yatim. Kok nak yatim sing medhit nyumbang, MTA ya nyumbang, Salafi nyumbang, NU nyumbang, Jamaah Tabligh nyumbang. Kere rukin lah nyumbang, disebut yatim itu tetap nyumbang kan. Matine atos lah orang nyumbang disebut yatim kok. Artinya apa? Kalimat untuk yatim itu sirot. Paham ya? Setelah terkumpul 100 juta ya berarti milkun lil aitam itu ya miliknya yatim. Artinya kalau 100 juta dipakai yang selain yatim ya harus minta izin yatim. Paham gitu? Lho saiki jajal lah wis, terus tak takoki. Aku selain pinter hukum ya pinter ngakali. Tak takoki. Nak tarian nggo pengajian untuk piye? Wah, 15 juta mun ngotot. Tapi nak nggo cah yatim 100 juta itu bukti teori saya benar. Ketika disebut yatim itu beda napa ormas. Bahkan sing biasane medhit lah disebut yatim itu nyumbang. Oh, nyumbang. Haru kan wong waras disebut yatim. Pemen sing dibu ayu kan malah. Iku cara nah itu. Itu sampai di Fathul Mu'in dikatakan. Bahkan Fathul Mu'in saking ekstrimnya ada masjid diwakafkan untuk orang Syafi'iyah. Itu orang Maliki, jadi imam di situ itu haram. Orang Hanafi itu haram. Aku di sini rapati percaya Fathul Mu'in. Maksud demi se-ekstrim itu. Misalnya ada masjid tak wakafkan di mazhabi Syafi'i. Kok orang Maliki jadi pengurus takmir di situ atau orang Hambali itu tidak sah. Tidak boleh. Karena teksnya siapa? Wakif itu menduduki posisi kayak syarek, enggak boleh doa. Di sini aku ya janggal. Sampai tua. Padahal kula riyen Rais Muin, bareng suwe-suwe ora janggal gara-gara situ. Aku dikenalan dokter sugih. Nyumbang. Ndekne iku wong sugih sing berpikir masjid itu dienggo tahlil. Singkat cerita ngamal ning masjid sing ngaramno tahlil. Gremeng kok. Lho kan gak sesuai bayangane dene.
Saiki misale ke wong Wahabi nyumbang masjid bayanganem ora ono bid'ah, ora ono tahlil. Jebule digo tahlil ke gremeng. Oh, gremeng. Ya Allah, sarang bid'ah naudzubillah nangis. Saiki waliane ya sama. Kowe wong NU nyumbang masjid, pikiranmu digo tahlil. Jebule nek ngono dikuasai pengurus haram tahlil. Ya Allah iku masjidku. Sehingga karena tadi betapa pentingnya nasus syarek, nasul wakif. Karena wakif ini ya punya karep. Dia bayangkan kebaikan tentu versinya dia, itu paham ya? Bayangkan pengajian ya versinya dia. Bayangkan kebaikan ya versinya dia. Ya cuma anak contoh mu'en niku kula rada rapati cocok, tapi kula hormat sing aran mu'en niku lama. Nak Syafi'i iki Hanafi kan mirip-mirip lah aja contone aja iku maksudnya contone iku aja iku. Kayak contohku sing terakhir mau iku rada. Ya rada pas. Lho ya kan ekstrim. Ayo jajal sampean misalnya sama nusuke. Dokter nusuke. Masa Gus keliru ngamal. Sampai saking lurune ngamal baru kayak itu kula. Munggo semunggo. Kula jadi duit yang sama tak sumbang nujiran. Moh kowe kakean syarat aku perkarane kok suatu saat madzhabku beda aku muni getun meneh. Ngamal kok getun. Lu tapi cara wong sing beda madzhab getun tenan. Sampean berkeyakinan tahlil itu baik. Terus masjid itu dikelola orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, ikhlas tak? Enggak jawab ya, enggak usah jujur. Atau sebaliknya, sampean berkeyakinan sekali kalau tahlil itu bid'ah. Bariku dikelola takmir sing apen tahlil. Ya Allah, dadi sarang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Sehingga diatur oleh fikih kalimatul waqif atau nasul waqif bimanzilati nasis syar'i. Nah sekarang bayangkan dijual yatim, acara santunan yatim piatu. Aku yakin beda ormas, beda karakter, beda model disebut yatim itu mesti kepengen. Tapi nak disebut pengajian, kiainya sopo dulu. Wong alumni pondok tertentu wae di pondok ahli sunnah dipidatoni pondok sing beda gremeng kok. Ayo jajal misalnya daerah Rembang, hormate mbek wong alim. Terus dipidatoni wong sing terkenal selawat tertentu, gremeng. Nggih mboten. Daerah tertentu sing seneng macak-macak ngoten niku terus dipidat ya beda-beda mesti tak kan panjang. Tapi sing sugih sae tenan. Lah nggih Gus kula takok iku wis mama. Tapi kadung kula lakoni. Wis wong sugih ijo nggih Gus tak ijo. Nangis kan. Kok umur tak ijo. Ya wis tak ijo. Terus tahun ngarep Gus nek ana pengajian tetep pengajian tak bayari dhekku dhewe kok waras. Berangkat pun setengah Gus. Maksudnya wis mama. Ala ta ora. Engger takok kiye-kiye dijawab halal. Sadate ngono ra apa. Tapi dekne cek mama. Jawabe bahasa basi tak tenang. Nek kula cangkem elek tak jawab tak jujur. Kowe takok bahasa basi apa tenang? Tenang. Tak jawab. Tobat alhamdulillah kok tobat. Ini penting kula aturno karena kita harus terlatih dengan hukum ya. Kalimatul waqif itu bimanzilati nasis syar'i. Makanya kalau wakaf itu berat sekali. Misalnya wakaf untuk masjid enggak boleh. Untuk musola itu tidak boleh karena di bawahnya. Tapi kalau wakaf untuk musola dipakai masjid malah boleh. Itu sampai ada aturan. Merubah wakaf itu boleh kalau minal adna ilal a'la, dari rendah naik ke atas. Tapi kalau minal a'la dari atas ke rendah enggak boleh. Itu jelimet sekali kalau dampak wakaf. Dan lucunya makanya saya itu tidak cocok yang contoh Hanafi Syafi'i tadi. Sebenarnya kalau kita mungkin contohnya kayak yang saya utarakan tadi. Di zaman akhir kan banyak firqah yang jelas-jelas ekstrim. Sisi tok darani misalnya tahlil sunat, sisi tok darani bid'ah. Ini kan nggak bisa disatukan. Tapi wong do lali wakife itu jenis apa ngono. Lan kula ning masjid sing wakife jenis anti tahlil. Kula ape tahlilan ya wedi wong ora ikhlas malah repot. Atau sebaliknya, wakaf itu punya posisi penting loh dalam bab wakaf. Dan tadi sampai dikatakan
Napa nasnya wakif itu bimanzilati nasis syafi'. Makanya di Fathul Mu'in itu ada perdebatan. Kalau orang wakaf ke masjid, kemudian dia ngomong gini, Kiai Abu, untuk kemaslahatan masjid. Wah, itu paling ngel-ngel wong. Tapi ngenakno panitia. Panitia kan kemaslahatan masjid bar Jumatan nono kultum ya oke gue nyangoni kiai. Maslahate bar Jumujum apa subuh nono kultum ya. Itu malah enak. Makanya kiai-kiai saiki pinter teng daerah kula kiai pinter ngerti wakaf. Wong awam mbah niki kagge masjid. Terserah nadir ya Pak ya. Nggih terserah. Mergo dhekne wedi. Wedi mengikat ta. Napa? Wedi mengikat. Lho kula nu ngrasakno Kang, kula sebagai wong sing seneng ngaji. Nggih seneng ngaji. Niku ngamal dhuwit yang tidak berbau untuk ilmu itu ya berat. Kula biasa tuku kitab kerdusan. Daerah tertinggal kula tukokno pesolatan, tak tukokno akidatul ulama kerdusan, tak bagi nang desa-desa tertinggal. Saya itu merasa nyaman karena ini ilmu akidah. Tapi misalnya kok krungu dhuwitku terus niku dikira rapat terus rapate ben gayeng makan-makan langsung ngeluh. Aku ora pakanan wis sirahku ngeluh. Duit sing tak ngamal lo diku acara makan-makan. Apa ra ikhlas wis tak amal lo ikhlas iku keberatan. Menawa waliane sampe harus seneng mangan-mangan. Krungu duwike digo tuku kitab, aku ora kitab wis ngeluh. Kok ora iso maca. Iku walian iku dadi. Tapi apapun itu, posisi wakif ini biman zilatin nasyara ini yang harus. Ewae kula suwun siapa saja yang ngaji saya. Nah, ana duit masjid yang sudah kelewat-kelewat, usahakan jangan dipakai transaksi yang baru. Kalau ada pengajian, bikin urunan lagi. Karena yang sudah lalu ada diamalkan sesuai niat untuk fungsi yang itu di Masjid Palangkaraya itu pernah ada takmirnya Palangkaraya mana itu Kalimantan. Ada di antara takmirnya saya kenal karena dia peneliti Islam, dia S2, dia pokoknya pinter lah, tiangnya pinter. Itu di saldo itu 700 juta, saldo ini 700 juta, itu suka. Di situ banyak sarjana Al-Azhar, banyak juga yang ulama lokal tanya, di antara yang ditanyakan saya. Boleh enggak ke situ untuk masjid-masjid yang terbelakang, yang di daerah-daerah tertinggal? Karena masjidnya itu sudah ada butuh bantuan. Nah kalau itu bandingannya malah enak, boleh kata saya karena sama-sama masjid dua bandingannya nganggur sama dipakai. Tentu yang ngamal itu ingin ngamal karena ingin dipakai kan. Kemudian saking banyaknya saldo gak dipakai. Nah itu perbandingannya nganggur sama dipakai. Meskipun ada nas. Ini tak amalkan masjid ini. Tapi kata ini kan bandingannya dipakai kan tetap. Paham ya? Sementara sange banyak saldo gak dipakai. Ada masjid-masjid daerah yang tuh, lah kalau itu saya milih gak apa-apa dipakai masjid-masjid daerah itu tuh, karena bandingannya itu nganggur sama dipakai. Paham ya? Jadi itu beda sekali. Terus sama-sama masjid. Tetap kalau sama-sama masjid kan bandingannya nganggur sama mana nak 700 juta ditabung ning bank. Duit dikelola terus rada di masjid. Malah panjang. Ya saya bilang ini ijtihad. Kamu tidak harus setuju. Cuma kalau saya dalam konteks ini bandingannya nganggur sama